Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, setelah sekian kali pertemuan kita terhenti lantaran sebab-sebab tertentu, maka subuh ini kembali kita lanjutkan kajian Selasa subuh. Sebagaimana biasa, kaji kita berkisar setentangan hal-hal harian atau amalia harian yang kita kaitkan dengan hukum-hukum fikih. Kita awali dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan pula oleh Imam Muslim. Dinyatakan sebagai hadis sahih. Bunyinya an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslim," tidaklah menimpa atau dikenai, ditimpa seorang muslim itu min nasabin wala wasabin, oleh nasabin, oleh kelelahan atau keletihan, wala wasabin, dan tidak pula lah dia ditimpa oleh sakit-sakitan, sakit yang tidak berhenti-hentilah, wasabat, wala hammin, dan tidak pula duka, wala husnin, dan tidak pula dia ditimpa oleh husnin, kesedihan, wala adha, dan tidak pula si muslim itu ditimpa oleh semacam gangguan yang menyakitkan, wala ghammin, dan tidak pula dia ditimpa oleh suatu semacam kesedihan atau keresahan, hatta asyaukah, hingga duri, yushakuha, yang menusuknya, illa, melainkan itu semua, kafarallahu biha, kafara, Allah menghapuskan dengannya apa yang menimpanya itu, min khatayahu, kesalahan-kesalahannya. Hadis itu barangkali kita pernah dengar, merupakan suatu namanya bisyarah. Bisyarah itu kabar gembira ketika seseorang ditimpa oleh suatu musibah. Karena musibah tidak harus kita pahami suatu hal yang jelek, yang buruk. Sebab bagi seorang mukmin, semua yang terjadi adalah baik. Ajaban li amril mukmin, menakjubkan, mempesonakan perkara orang mukmin itu. Inna amrahu kullahu khair,
sesungguhnya urusan perkara atau apapun yang dialami, yang terjadi pada diri seorang mukmin itu semuanya baik, tidak ada yang tidak baik. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya segala persoalan urusan orang mukmin itu sadu-alahnya khair, baik. Makin berilmu seorang mukmin, makin mantap, makin kokoh, makin teguh imannya, maka dia akan mengerti bahwa semua yang terjadi, yang dialaminya pasti baik. Kenapa demikian? Ya begitu. Walaisa dzaka ili'adin illa lil mu'minin. Hal itu tidak akan ada bagi siapapun juga, kecuali bagi orang mukmin. Karena orang mukmin yang berilmu lah yang memahami ini. Sebab in asabathu sarra syakara. Apabila asabathu, si mukmin itu ditimpa atau terjadi pada dirinya hal-hal yang menggembirakan, yang menyenangkan, yang menyukakan, dia bisa bersyukur, syakara, bersyukur memuji Allah. Fakana khairan lahu, maka itu adalah bagus, baik untuknya. Wa in asabathu, dan jika si mukmin itu ditimpa atau mengenainya darra, suatu hal yang mudarat atau suatu yang tidak menyenangkan, yang menyakitkan, yang menyedihkan, yang mendukakan, sabara, dia bisa bersabar. Fakana khairan lahu, dan adalah sabar itu bagus untuknya. Catatannya, tidak ada karunia Allah yang diberikannya kepada seorang hambanya melebihi karunia kesabaran. Apabila seseorang bersabar ditimpa, dikenai oleh suatu hal yang tidak menyenangkan, itu dia dapat karunia terbaik ketika itu. Nah, mari kita balik ke kaji pangkah. Kita selaku manusia, khususnya selaku seorang muslim, sampai mati ada saja musibah-musibah yang menimpa diri atau keluarga atau harta atau apa saja yang berhubungan dengan diri sampai mati. Ya, tidak akan luput. Karena hidup itu memang begitu. Kadang senang, kadang sakit. Kadang berlaba, kadang merugi. Kadang mendapat, kadang kehilangan. Kadang gembira, kadang susah, tidak berhenti. Bagaikan berputarnya siang dan malam. Kedua-dua hal itu bagi seorang mukmin baik. Nah, ini dalam ayat dikatakan surah Al-Anbiya, kita akan diuji dengan dua hal. Pertama, dengan hal-hal yang menyenangkan, yang menyukakan, yang menggembirakan. Namanya khair. Khair. Hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang menggembirakan, hal-hal yang disukai, hal-hal yang diinginkan, namanya khair. Kami cobai kamu dengan itu, bil khairi. Yang kedua lawannya, dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, yang tidak diingini, yang tidak disukai. Maka apapun yang kita alami, yang terjadi menimpa kita, atau yang sedang kita hadapi, atau urusan yang sedang terjadi, berupa hal-hal yang tidak menyenangkan, itu pun adalah musibah atau ujian atau cobaan. Nah, bagaimana kita ketika itu menghadapinya, itu semasalahnya. Nah, bagi orang mukmin kedua-duanya bagus. Jika baiknya syukur,
Jika buruk menurutnya bisa sabar. Di antara yang namanya cobaan-cobaan, ujian-ujian, musibah-musibah itu sakit. Sakit kok lah lazim. Sakit kok terbagi dua. Di satu sisi terbagi dua. Ada sakit yang terjadi yang menimpa kita sekali-sekali. Adalah sakit kau sakit berkepanjang. Sakit berkepanjang kau namanya wasab. Wow, sadba, wasab. Ana sakit kepanjangan umumnya kau menimpa orang dalam usia 60-50 kata. Aduh saya sakit. Kadang selemu paniang-paniang, ngilu-ngilu, angin-angin, kadang menggigil, kadang namam, kadang-kadang puyuh namam puyuh namanya. Ada salah dan sakit. Boleh banyak. Ya masin lah tu, Adalah sakit. Yang sakit itu tidak berkepanjangan. Seperti sakit yang dialami oleh orang-orang muda atau usia 50 ke bawah. Diubek, bertahan, kemudian sembuh. Nan wasab sakit itu ada dosen, ada yang nan kita alami. Ibaratnya tadi lah, masinnya lah masin tua. Seperti kemarin kita mengadakan kajian spesial, kajian haji setiap hari akad di pondok jam 1:30 jam 1:30 setiap hari akad. Ada seorang jamaah yang mengeluhkan sakitnya balah ko kakak Makkah bisu aku. Dia menderita satu sakit. Sakitnya itu berupa pipis kok tidak pernah selesai. Sakit anu. Sudah pipis sudah mengikuti lama kadang setengah jam. Tambah tandangan baru. Kadang-kadang menetes-netes. Balah hamba kuah kopi ke Makkah. Apalagi lah pernah ke Makkah lalu lain. Cuma nama dengar-dengar kalau kamu kuat arah ke Kaabah tu jauh ke belakang untuk buang air. Kalau hamba iya itu tidak sebentar. Sesudah banyak ketik itu lama duduk dulu. Tidak keluar balik. Itu kan namanya sakit yang tarik menarui. Wasab. Solusi yang kita berikan petang sesuai dengan fatwa ulama. Kalau sakit yang menimpa seperti itu, baik di Makkah ataupun tidak, atau di kampung. Kadang-kadang batuk seketik saya keluar. Kadang-kadang mengarik seketik beraya keluar. Untuk orang ko dinasihatkan, dipesankan. Kira-kira lah kasalat dulu. Kemudian mengusahakan menghabiskannya pasang pempes. Atau bagi orang yang ihram, atau bagi orang yang ihram, kami laki-laki, kami berpakaian 2 lapis cuma. Dikasih pempes jelek kalau bertambah. Ada yang mengasih saran dan usul, maaf, pakai kondom. Sudah pipis, sudah biang ketek, pakai kondom. Akan itu tidak berbentuk pakaian. Jadi kau solusi. Yang penting bagi orang yang mengalami seperti itu suatu musibah. Di satu sisi dia sedih, di satu sisi duka, cameh, takut, khawatir, rusuh, balak, olah cara beribadah.
Kalau nak sakit itu diterimanya, tapi baru ibadah. Itu masalahnya, baru ibadah. Di dalam agama ko semuanya ada kemudahan, ada keringanan. Prinsip agama ko, prinsip ibadah dua je. Suhlun wa yusrun. Mudah dan gampang kalau tahu. Sebab la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ringan saja dah. Nak talak tagak duduk, nak talak duduk berbari. Tak bisa bersimpuh, berselo, tak bisa berselo, monjua, kau nak bersandar. Yang penting salat, tiba di salat. Tak bisa ya salat, gampang saja. Disalatkan orang ni kan gampang. Ada kemudahan, tak ada ayat tayamum. Tak ada ayat tayamum. Pasti ada solusinya. Ya, idza ada syai', apabila sempit sesuatu, ittasa', di nan sempit itu ada lapangnya. Idza ada syai', daka tu sempit, payah, susah. Adinan sempit dengan payah tu bertemu lapang, ittasa'. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di dalam atau beserta bersama kesulitan itulah ada kemudahan sekali. Dalam ayat lain, ba'da usri yusra, setelah kesulitan ada kemudahan. Tapi dalam surah Iza Ja'a, Alam Nasrah ya, itu ma'al usri yusra. Di dalam atau beserta kesulitan ada kemudahan. Apalagi nanti dalam istilah bahasanya, kesulitan itu diapit oleh dua kemudahan. Yang penting berilmu tentang itu. Balik kita ke kaji pengka juga. Dek kita ko ada saja cobaan dan ujian, bahkan hidup itu cobaan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Intinya begitu. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk mencobai, menguji kamu dengan perintah-perintah, larangan-larangannya dan segala macam. Siapa di antara kamu yang terbaik amalannya. Dan kita tidak boleh berburuk sangka, lebih-lebih lagi protes atau marah kepada Allah, langsung atau tidak langsung, kalau kita mengalami suatu musibah. Termasuk membanding-banding kita dengan orang lain. Contoh membanding-banding, orang lain tak ada sakit-sakit. Awak kau suruh tiap waktu kan. Kadang-kadang lah mengaji, kadang-kadang tidak. Cuma awak mana sunan malang, orang lain tak ada sikit-sikit. Aman-aman seorang lain. Itu kan membanding-banding namanya itu. Setiap orang ko ada saja musibah, tak sama musibah. Kadang-kadang lebih parah daripada awak, cuma yang pandai mandoan. Lebih mengerti, lebih tahulah Allah pada awak. Orang ko diuji, dicobai, anan cocok yang ujian cobaan itu. Ya, si B ko alunan cocok. Sebab Allah tidak akan menguji seorang, misalnya di luar kesanggupannya, di luar kemampuannya untuk menghadapinya. Kalau Allah uji orang di luar kemampuannya, berarti Allah zalim. Maha suci Allah daripada zalim. Cuman ada orang yang bisa menerima dengan sabar, dengan tabah reda, ada yang tak. Itu saja masalah. Ujian si A, cobaan yang dialami si A, si B, alun tentu cocok oleh, pas oleh untuk si B atau untuk si C. Jadi apa yang kita alami, apa yang terjadi, apa yang berlaku di kita, hal-hal yang sifatnya musibah, itulah pas untuk awak. Sebenarnya cocok untuk awak. Jangan dibanding sanu baru nak ada sakit-sakit. Sakit ni tidak. Tapi ada orang musibah yang kadang-kadang
bisa jadi lebih baik pada awak yang dialaminya. Bisa jadinya tak pernah lalu melalui payah lalu sakit. Jadi ketika kita kena musibah, tidak boleh kita curiga berasangka kepada Allah. Kenapa begitu? May yuridillahu bi khairan. Siapa yang Allah inginkan, siapa yang Allah kehendaki untuk dirinya kebaikan, Allah beri dia ujian. Yusib binhu, Allah izinkan terjadi terhadap dirinya berbagai macam musibah-musibah. Sehingga dengan musibah-musibah tadi, ia bisa melatih kesabarannya, keredaannya, di samping bisa terhapuskan pahala-pahala dan kesalahan-kesalahannya, ditambah pahala dia, hapus kesalahan dan dosanya, ditambah pahalanya, dinaikkan derajat. Nah, seperti hadis yang kita baca tadi. Mari kita kutip balik hadis. Ma yusibul muslim, ma yusibul muslim, tidaklah yusibu menimpa mengenai seorang muslim berupa nasab. Nasab apa panik, latiah. Barangkali tidak ada kita yang tidak panik, latiah. Kalau bahasa kami di gunung sini namanya anciak. Anciak. Rupanya panik, latih, lelah itu musibah. Bagaimana ketika itu kita? Kalau kita sadar itu suatu musibah, suatu ujian, maka terimalah panik itu dengan sabar, dengan tabah. Kalau kita terima dengan sabar dan tabah, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, hapus dosa, tambah pahala, naik derajat. Ima yusibul muslim, tidaklah ditimpa atau mengenai seorang muslim berupa suatu kelelahan, wala wasab, dan tidaklah seorang muslim ditimpa dan sabantako sakit. Kalau kepatang ke orang musim sakit, dengan damam, dengan salemo, dengan panim-panim dan flu, atau kena abu petang, orang kena abu ada yang sampai tua. Musim sakit. Tapi adalah sakit ke nanjakoh. Ada orang mengecekkan barangkali kepasayan. Gila rintang di sakit sen. Aku marabo nama tu. Tak pernah sanang awak sakit ke sakit sebenarnya. Aku marabo. Sakit ke sakit itu namanya wasab. Artinya sihat lagi tapi sebentar senang tu sakit dia balik. Sebentar senang sikit. Wasab. Dan tidak pula dia ditimpa mengenai 3 hal. Kesedihan lantaran mengenang masa lalu, atau mengalami kesusahan karena menghadapi sesuatu yang terjadi, atau kekhawatiran, kecemasan alun terjadi lah. Jika pun sebagai penghapus kesalahan-kesalahan, penutup dosa-dosanya, untuk menguji kesabarannya dan menaikkan derajatnya, tergantung di si muslim tulai. Termasuk ke dalamnya namanya azar itu gangguan. Gangguan apa-apa saja yang menyebabkan si muslim itu tidak nyaman, tidak enak, terganggu oleh orang lain. Tidak tenang awak.
terganggu. Yang terganggu itu tidak fisik, perasaan kita terganggu. Karena ada kalanya perasaan kita terganggu, tidak nyaman karena orang lain. Ketika kita terganggu, tersakiti, terzalimi, atau mengalami hal-hal berupa yang kita tidak bisa terima, perlakuan orang kepada kita, namanya azab, terganggu, terusik, tidak nyaman, azab. Langsung atau tidak langsung kita bisa sakit, kita bisa menderita, kita bisa susah, kita bisa sedih. Ada, itu pun merupakan musibah namanya. Nah, sampai duri yang menusuk semuanya itu kafarallahu biha. Allah hapuskan dengan semuanya itu kesalahan-kesalahan. Tapi apakah setiap orang yang ditimpa musibah seperti itu tuh dihapuskan kesalahannya? Calik lu. Baca dianya. Dalam kitab Syarah Riyadhis Shalihin disebutkan begini. Ketika seseorang ditimpa suatu musibah, bisa dibagi empat orang. Pertama, ada orang yang tidak bisa menerima musibah, namanya marah. Marah dibagi tiga. Marah di hati namanya dongkol. Marah di mulut, mengurunyok, mengutuk, memaki-maki, mencaci-caci. Marah dalam bentuk tindakan, itu mampeh, memantiang, mencampaan, menendang, itu marah. Itu yang pertama. Ketika seseorang ditimpa oleh satu musibah, pertama ada yang marah, kesal, tidak setuju, protes, tidak terima. Tiga tuh, di hati, di mulut, dan di tindakan. Yang kedua, ada orang yang bisa sabar menerimanya. Bisa sabar. Dan beri kabar gembiralah kepada orang yang sabar. Wabasyiris sabirin. Beri kabar gembiralah orang yang bisa sabar. Sabar itu adalah orang yang bisa bertahan dan menahan diri daripada melakukan apa-apa yang tidak diridai Allah, dan bertahan terus melakukan, mengerjakan apa-apa yang Allah ridai ketika kita ditimpa musibah. Sabar. Yang ketiga, ridha ko. Barangkali tidak semua orang bisa. Sebab yang dikatakan ridha adalah menerima suatu peristiwa, suatu kejadian yang tidak disukai dengan suka dan senang. Karena dia meyakini di balik suatu kejadian itu pasti ada baik. Dia percaya kepada Allah ini adalah baik. Ridha dia. Wa ridhaka matlubi, ridha itu dicari. As'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, aku memohon kepadamu keridhaan setelah diputuskan sesuatu perkara. Orang kau yang biasa baca qadarullah. Ridha. Yang sampai syukur, kau dakwah kau syukur, kau para nabi, para rasul, para orang-orang yang tingkat keimanan ketakwaannya luar biasa, syukur. Ditimpa suatu musibah, diuji dengan berbagai macam ujian, dia tetap bersyukur, dia tetap membaca alhamdulillah. Tidak semua orang bisa, tapi ada manusia yang bisa. Salah satunya sebagaimana yang kejadian di zaman Nabi, kematian anak, dia tetap bisa bersyukur kepada Allah. Empat hal. Minimal dakwah, kondakna ke sampai ridha, jangan marah, sabar. Minimal. Bagaimana bisa kita bisa nerima dengan sabar? Harus kita sadari musibah itu bukan pertanda jelek.
Kalau kaji-kajinya ada rahmat di balik musibah. Bagi orang yang sakit, kece Abu Hurairah, salah seorang sahabat Nabi yang terkenal, sakit. Kalau sakit, Abu Hurairah sakit yang disukainya sakit demam. Itu Abu Hurairah. Sakit demam. Demam panih. Di antara sekian banyak penyakit-penyakit yang disenangi, yang disukai adalah demam panih. Kenapa? Demam panih itu membakar semua dosa-dosa. Bagaikan karat-karat besi dibakar oleh api. Maka semua karat-karat besi yang menempel di besi dibakar, gugur, hilang. Begitu demam panas. Secara medis, ada orang medis, tapi orang medis ada. Tapi secara medis, menurut ahli medis, begitu ungkapan Ibnul Qayyim al-Jauziyah, demam panas itu membakar bakteri-bakteri perusak dalam tubuh kita, atau racun-racun, atau virus-virus tertentu dibakarnya, bergugurannya. Jadi di situ sisi membakar dosa-dosa, menggugurkan dosa-dosa, memanggang dosa-dosa. Di sisi lain secara medis pun juga demam. Medis kau mau ada ahli di bidang itu tergantung di orang medis. Makanya ketika demam panas jangan menggerutu, la tasubbil humma. Kata Nabi kepada salah seorang sahabat, Ummul Musayyib, janganlah engkau memaki mencela demam panas. Sebab sahabatku menggerutu-gerutu, ngurupek-ngurupek. Kata Nabi, janganlah tasubbil humma. Jangan caci, jangan cela, jangan maki, jangan umpat demam panas itu. Karena demam panas itu menggugurkan dosa-dosa, bagaikan pohon menggugurkan dedaunannya. Kalau mau gambarkan, bagaikan daun bunga kareteh digoyang. Bunga kareteh digoyang. Iya, bunga kareteh namanya. Banyak gugur. Tiba angin gugur-gugur. Maka jadilah demam panas itu bagi seorang muslim angin kencang yang menerpa pohon-pohon, yang menjatuhkan daun-daun yang kering. Demam panas. Dengan catatan, kalau si muslim itu sabar dia. Suatu kali Ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat yang terkenal, radhiyallahu anhu, dia berkata, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yu'ak. Ketika itu beliau Rasulullah sedang ditimpa oleh suatu demam panas tinggi yang menyakitkan, memedihkan, panih. Namanya yu'ak. Al-wa'ku adalah hararatul humma, demam panas tinggi, yang demam cukup itu padih demam. Itu yang dialami Rasulullah. Kata Ibnu Mas'ud, faqultu, lalu aku berkata, ya Rasulullah, innaka la tu'aku wa'kan syadidan. Ya Rasulullah, nampaknya engkau sedang mengalami demam panas tinggi. Panihnya Rasulullah. Kata beliau menjawab, ajal, benar. Kamu sedang mengalami demam panas. Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Aku mengalami demam panas tinggi seperti apa yang dialami oleh dua orang kalian demam panas. Artinya demam panas yang aku alami 2 kali lipat daripada demam panas tinggi yang dialami oleh kalian. Kama yu'aku rajulani minkum.
Berarti sakit Rasulullah tu 2 kali lipat daripada sakit laki-laki awak, demamnya. Itu yang dia alami. Kata Ibnu Mas'ud, qultu zalika anna laka ajran. Ya Rasulullah, dengan begitu engkau akan mendapat ganjaran besar, 2 kali lipat ganjaran. Kata beliau, ya. Zalika kadzalika. Yang demikian itu memang seperti itu. Makin berat, makin hebat, apa yang dialami seorang berupa musibah seperti sakit, maka ganjarannya pun makin besar, makin tinggi. Jangan lupa, makin hebat musibah yang kita alami, cobaan yang kita hadapi seperti sakit, bukan hanya sakit jasmani, kadang-kadang ditambah lagi dengan sakit beban pikiran, bertimpa-timpa sakit, maka ganjarannya, ganjarannya juga akan makin bertambah dengan sabar. Kalau sabar, kata beliau, memang begitulah yang aku alami. Aku mengalami demam panas tinggi 2 kali lipat dari demam yang dialami oleh 2 orang laki-laki di antara kamu. Rupanya solat tu sakitnya tidak mudah awak sakit. Kata beliau selanjutnya, ma min muslim yusibuhu adza. Ketika sakit itu boleh kecil. Tidaklah seorang muslim menimpanya berupa suatu azab, suatu kesakitan atau gangguan. Syaukatun fama fauqaha, atau ditusuk duri, atau yang lebih kecil daripada duri menusuknya. Illa kafarallahu biya sayiati, melainkan Allah hapuskan dengan apa yang menimpanya itu kesalahannya. Kama tahuttus syajaratu waraqaha, sebagaimana sebuah pohon menggugurkan dedaunannya. Hadis Bukhari dan Imam Muslim. Bukhari nomor hadisnya 190, Muslim 45. Ketika sakit, jadi apa faedah ni kita ambil sikit? Ada waktu tuas kita lain. Ada faedah, apa faedah? Melihat orang demam panas. Kebiasaan kita, baru orang baca dia kalau demam, kalau masuk rumah sakit. Atau baru kita cari orang sakit kalau lah di opname. Atau kita cari orang sakit kalau sakit kalau lah lama baru kita cari. Kita tunggu sepakan kalau, atau kita cari 3 hari kalau mahu biko sanang. Rupanya dalam ajaran adab dalam menjenguk orang sakit tidak harus ditunggu. Sebab kedatang kita ke tempat orang sakit cukup tu istilahnya perjalanan di kebun-kebun surga, di taman-taman surga. Nantilah kita bacakan hadis. Ketika kita mencari orang sakit dan menemui orang sakit, ketika itu seseorang sedang berjalan di taman-taman surga yang siap dipetik. Man ada maridan, siapa yang menjenguk atau membezuk, mencari, menyilau orang yang sakit, nada munadin bis sama. Ada seruan dari langit yang dinyo tak terangah, tapi kalaulah kita baca kini go terangah ada wak. Masa ada rupanya nama menyeru dari langit, tibata engkau sangat baik. Wataba mamsyaka, sungguh amat baik langkah-langkah kaki yang engkau jalankan. Sungguh amat baik langkah-langkah kaki yang engkau jalankan sekarang. Engkau baik dan perlangkahanmu langkah-langkah yang baik, kira-kira begitu.
Wa tabawwa'ta minal jannati manzilan. Engkau sedang mempersiapkan tempat tinggal di surga dengan taman-taman dan buah-buahnya siap dipetik. Hadis riwayat Ibnu Majah 1443. Jadi yang terbaik kalau tarangnya orang sakit, siapapun sakit, tidak harus ditunggu sampai berminggu-minggu atau masuk rumah sakit. Apalagi orang sebelah mana-mana. Jadi salah, datang, mereka penuhi adab-adab dalam menjenguk orang sakit. Ketikanya pai cakap tu, berniat ke painya lah dalam suasana baik. Jalannya, jalan-jalan yang baik. Yang di langit mengatakan, malaikat menyeru, mengatakan engkau memang orang baik, perjalanan langkah kaki melangkah baik, engkau sekarang sedang berjalan di taman-taman surga yang siap dipetik buah-buahannya. Itu yang dilakukan Ibnu Mas'ud ketika Rasulullah sakit demam painya, namanya Rasulullah. Kiranya Rasulullah sedang panas tinggi. Dan bayangkan kalau panas yang dialami Rasulullah 2 kali lipat daripada panas tinggi awak laki-laki, alangkah hebatnya apa yang dialami Rasul. Kenapa? Kerana tingkatan beliau berada di atas tingkatan kita manusia. Sebab yang terberat itu ujian dan cobaan musibah yang dialami oleh para rasul. Itu nak dapat tidak? Musibah terberat, ujian terberat yang dialami oleh para rasul. Dan seterusnya ke bawah. Berarti makin kuat, makin teguh, makin hebat iman orang, maka ujiannya makin hebat. Nah, tiba dia sakit Islam itu. Yang kedua, sakratul maut yang dialami Rasulullah itu sakratul maut yang paling dahsyat. Sehingga ketika Aisyah istri Rasulullah, Rasulullah itu kan wafat di pangkuan Aisyah, di pangkuannya. Tak boleh situ. Siwak di tangan beliau terjuntai. Setelah beliau menunjuk ke langit, beliau kan dipilih. Ingin beliau menemui Allah atau akan terus hidup dulu. Beliau melihat ke langit, ingin bertemu dengan teman-teman yang di alam sana. Tak lama kemudian tangannya terkulai setelah bersiwak di dada Aisyah, jerih beliau. Bahkan anak beliau Fatimah juga menyatakan betapa dahsyat sakratul maut Rasulullah. Kata Aisyah, setelah aku melihat bagaimana Rasulullah mengalami sakratul maut, betapa hebat pun sakratul maut yang dialami orang, bagi aku tidak seberat apa yang dialami Rasulullah. Kenapa? Beliau Nabi, beliau Rasul. Sebab ketinggian iman beliau, ketakwaan beliau, tentu ujian beliau, ya ujian orang membuat tesis untuk mencapai gelar doktor, tentu tidak sama dengan ujian anak TK yang main-main, yang hanya lagu satu-satu, aku sayang guru, dua-dua aku sayang udah. Itu ujian anak TK. Tapi ujian yang dialami oleh doktor itu kan tidak sama. Nah, Rasulullah itu tingkatan beliau siapa? Sehingga sakit beliau, musibah beliau, ujian beliau, ujian yang tinggi, luar biasa. Tiba di damam seperti itu. Ketika beliau damam panih cakap itu, beliau masih menghibur orang yang datang, masih menghibur. Beliau tidak kesal, tidak marah-marah, tidak begini, tidak mengeluh. Cuma kalau orang bertanya, beliau jawab, beliau hibur. Sia-sia nanti musibah di antara awak berupa sakit atau apa yang mengganggu, termasuk duri yang mencucuk atau nampal yang kecil daripada duri, lebih kecil daripada duri, akan dihapuskan dosanya. Itu beliau baca ketika beliau damam panih, sewaktu Ibnu Mas'ud mencalik beliau sakit. Itulah Rasulullah keadaan beliau. Jadi inti kaji wak sepagi kini, dek kaji wak kaji harian.
Intinya ndak ada aku ndak sakit. Ada nak sakit sebentar, ada nak demam lama, ada nak demam puyuh. Ada nak sakit-sakit, ada nak sakit barik. Semuanya itu berupa musibah. Di antara musibah-musibah itu sakit. Kalau sakit, jangan buruk sangka, jangan kesal, jangan marah. Mengeluh boleh. Rasa sakit kepala boleh. Yang tidak boleh kita mengupat, mengutuk, mencuci cerca, menggerutu-gerutu. Pasai kita sakit. Pasai wak sakit jangan. Sabarlah ketika itu proses penghapusan dosa sedang. Kan ada ketika kita menginstal ulang komputer, proses sedang berlangsung. Jadi ketika sakit itu proses penghapusan dosa sedang berlangsung. Kalau kasinan penganawa barangkali dapat membantu kita untuk bisa sabar menerima sakit. Segitulah kaji kita pagi kini. Semoga berfaedah bagi ambo dan kita semua. Diakhiri dengan Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.